1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922 kembali bersama saya, CP Faridi Hikmat, dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan mengajak sahabat Siliwangi 1922 untuk mengenal lebih dekat dari potensi dan juga prestasi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Qolam, Kabupaten Bandung. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanah pada alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana disebutkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga terhadap keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan kepada pemerintahan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat Siliwangi 1922, Pondok Pesantren Darul Qolam yang beralamat di Jalan Cilisung nomor 74, tepatnya di Terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pendidikan yang berprestasi, tentunya melalui misinya membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah dan juga berilmu serta berprestasi. Nah, melalui visi dan misinya tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Darul Qolam di bawah nakoda Dr. Anda Haja Didit Hadiati mampu menyelenggarakan dan juga mengembangkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan juga menyenangkan, berdasarkan tentunya iman dan takwa, guna meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang tentunya berwawasan global. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita ikuti wawancara eksklusif koresponden Siliwangi 1922 bersama Dr. Anda Haja Didit Hadiati, Kepala Sekolah MI Darul Qolam. Don't go anywhere, tetap di channel Siliwangi 1922. Kita saksikan. Sekarang kita bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yang bisa memberikan warna tersendiri tentunya untuk sahabat Siliwangi Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya udah bisa bersilaturahmi di Darul Qolam ini, dan alhamdulillah disambut dengan para tenaga pengajar dan juga para siswa-siswa yang sangat luar biasa. Barangkali Ibu bisa memberikan sudah sejauh mana Bu ya terhadap pengaplikasian daripada misi yang dibangun oleh Darul Qolam itu sendiri. Visi dan misi dari Darul Qolam
Nah kebetulan MI Darul Qalam ini di bawah naungan Pondok Pesantren Modern Darul Qalam. Pondok Pesantren Modern Darul Qalam yang berafiliasi ke Gontor. Oh, ke Gontor ya, Bu. Oh, iya. Jadi tentunya kami berusaha dalam visi dan misi memang sesuai dengan harapan dari kita sebagai agama Islam. Ya. Ingin mewujudkan bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha, akhlakul karimah, tapi tidak lupa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu pun harus bagus. Itu harus maju. Nah berarti kalau ada korelasi ya Bu ya dengan Gontor tadi ya Bu ya. Betul. Dengan Gontor. Berarti ada satu kans yang kebanyakan para lulusan di sini ke Gontor juga ya Bu ya. Betul. Okay. Jadi kelas 6 MI dari kita ada kita arahkan juga ke Pondok Modern dan Gontor juga. Gitu. Nah ini Bu ya yang menarik ya. Ini kan warna daripada Darul Qalam ini yang tadi Ibu sampaikan. Ini kan tujuan klimaknya itu bagaimana menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah, tapi ada sisi tentang pengetahuan dan teknologi ya Bu ya. Bagaimana presentasinya dari kedua kategori itu Bu? Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, nah tentunya kan dalam kita melaksanakan kurikulum. Kurikulum di kita itu ada kurikulum dari pemerintah dan ada kurikulum yang kita susun sedemikian rupa oleh tim sekolah. Nah satu hal ya Bu ya, barangkali Ibu juga punya mimpi ya Bu ya, kedepannya seperti apa, hari esok tuh harus lebih baik daripada hari ini ya Bu ya. Harapan Ibu untuk ke depan Darul Qalam seperti apa? Kita berkeinginan bahwa khususnya MI Darul Qalam ini bisa membantu kepada masyarakat, gitu, terutama kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Betul. Begitu. Bagaimana anak-anaknya supaya bisa berilmu, supaya bisa punya keterampilan, begitu. Mereka masuk ke MI Darul Qalam ini untuk segala status jenjang, jenjang ekonomi orang. Betul. Berapa sektor itu ya Bu ya? Ya, lanjut Bu. Nah, oleh karenanya ya kita berusaha sedemikian rupa anak-anak kita ini diberi bekal gitu untuk masa depan mereka. Betul. Bagaimana nanti mereka melanjutkan ke tingkat selanjutnya, apakah di SMP, di pondok pesantren, gitu, atau di sekolah-sekolah lainnya. Betul. Mereka punya dasar, terutama ilmu agama, gitu, pengetahuan umum jangan diragukan. Betul ya. Betul. Kita alhamdulillah kemarin dari lomba KSF. Apa itu kompetisi sains madrasah. Itu alhamdulillah dari bidang matematika terintegrasi. Betul. Ada juara tingkat kabupaten. Ya. Kemarin itu pada hari Ahad melaksanakan mewakili dari kabupaten untuk ke tingkat provinsi. Kemarin gitu. Berarti luar biasa ya, berbentuk sains ya sebagai ilmu pengetahuan yang bisa mewakili daripada Darul Qalam ini untuk bisa berkompetisi di tingkat kabupatennya Bu. Satu hal Bu nih, sejauh mana Bu perhatian daripada pemerintah terhadap Darul Qalam ini Bu? Kalau dalam segi pembinaan maksud saya. Pembinaan alhamdulillah. Dari pengawas tentunya. Betul. Pengawas selalu membina kepada kami. Begitu, dengan berbagai kegiatan. Apakah itu untuk guru diklat misalnya? Gitu. Namun, ini kita namanya nih. Karena di kita kebanyakan kan gurunya guru non PNS. Nah, honorer kan gitu ya. Masih ada sedikit belum ada kesempatan. Betul. Melaksanakan diklat-diklat itu. Semua guru tetap dan guru honorernya berapa Bu di sini? Ada 35 semuanya. Semuanya all in ya? Dari MI itu. Nah, yang honorernya berapa Bu? Hanya satu orang yang PNS. Hanya Ibu aja kan gitu? Ada 2 orang dengan guru. Gitu. Jadi sisanya masih honorer ya? Masih. Harapan Ibu seperti apa biar terdengar oleh pemerintah? Terutama guru-guru yang sertifikasi ya? Sudah sertifikasi.
apalagi yang sudah memiliki invasi, begitu. Betul. Ya, mereka berharap tentunya Pak. Ya. Ya, ingin. Ya. Ya, walaupun dalam ada perjanjian tidak tidak diangkat untuk PNS, tapi ya. Ada penyetaraan ke sana ya Bu, ya maksudnya. Betul. Jadi gini ya Bu ya. Karena ini tugas sepertinya ya. Nah, sejauh ini Ibu kan tahu ya sebagai nakodanya. Guru honorer yang paling lama berapa? Karena itu ada klasifikasinya juga, bukan gitu ya. Dari sudah berapa tahun yang terlama guru honorer yang di sini, Bu? Iya, kita berdiri 99. 99 ya. Berarti sudah hampir 23 tahun ya? 23 itu ya, 23 ya kan. Iya. Kalau guru honorer yang terlamanya itu yang 23 tahun itu semenjak berdirinya. Jadi ada 19 Bu ya kan gitu. Iya. Nah, berarti kan ini perlu sebagai pengamatan ya. Nah, oleh karena itu, sahabat Siliwangi 1922, terutama pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dan juga anggota DPRD Kabupaten Bandung, semoga jadi perhatian khusus, apalagi di DPRD ada di Komisi D yang membahas masalah tentang sekolah ya. Dan ini perlu menjadikan bahan nanti untuk kunjungan langsung ke Darul Qalam, sepertinya memerlukan sebuah edukasi, aplikasi, dan juga kewenangan daripada pemangku kebijakan itu sendiri. Itu barangkali Bu ya. Dan sekali lagi, semoga Darul Qalam ini akan tetap eksis ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ada beberapa yang tadi juga sama Ibu sampaikan, ada festival, ada event yang bersifat Science of Arts ya Bu ya. Ada sainsnya dan ada juga variabel tentang seninya itu sendiri. Nah, tadi saya sudah nyatakan bahwa di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang sudah dibangun dan bisa menjadikan sebuah prestasi yang cukup membanggakan ya Bu ya, kayak pencaksilat dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini juga Bu ada program Bu ya, biar Ibu juga nanti akan tersiar di Spora ya Bu ya. Di Spora di Kabupaten Bandung ini sedang membuat parameter di sekolah mana yang punya prestasi di bidang olahraga, bukan gitu. Nah, barangkali kira-kira parameter Ibu di poin mana Ibu yang akan menjadikan ini harus dijadikan sebagai olahraga prestasi yang mewakili Darul Qalam itu sendiri? Di antaranya kemarin karate Pak. Karate dari kita kan bergabung dengan dinas. Iya. itu. Nah, itu juara 3 di kabupaten kemarin. Itu masuk ke Porki nggak Bu? Itu kita kalau karate dalam diwakili oleh perguruannya masing-masing. Perguruannya masing-masing ya. Atas nama MI Darul. MI. Jadi tidak kepada cabur yang di Porki itu ya Bu ya. Tapi ada beberapa perguruan-perguruannya kan. Nah, seperti apa Bu prestasi yang merasa Ibu banggakan kan gitu? Di antaranya yaitu karate. Anak kita sudah eksis Pak. Gitu. Mereka itu karate memang dibina oleh perguruannya masing-masing. Tapi kalau ada event-event dengan dinas, kita gabung. Gitu ya. Bersatu ya Bu ya? Bersatu ya. Mana kira-kira sekolah Darul Qalam bisa nggak? Ada wakil nggak? Gitu. Pencaksilat juga sama. Kemudian kalau sebelum kemarin COVID, kita renang. Betul. Renang ya Bu ya? Betul. Renang juga muncul. Nah, mudah-mudahan Bu ya pasca COVID ini bisa back to basic ya, untuk bisa mengembalikan prestasi dan warna yang kemarin redup karena COVID. Bukan redup karena prestasi menurun, karena COVID ya Pak, seperti begitu. Sahabat Siliwangi 1922, demikian wawancara singkat dengan Ibu Kepala Sekolah. Dan mudah-mudahan akan menjadikan sebuah informasi dan juga edukasi. Inilah wajah daripada Darul Qalam yang hari ini sempat kita bangun sebuah opini. Untuk statement yang terakhir, kami akan persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pesan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat begitu yang melihat dan membaca tentang Darul Qalam, mari apabila ibu dan bapak mempunyai putra, putri, saudara atau siapapun
Ya, mari bergabung dengan MI Darul Qolam. Mari kita menciptakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlakul karimah, tapi mereka bisa mempunyai dasar agama yang kuat. Begitu. Insya Allah anak-anak putra-putri ibu yang dititipkan ke MI Darul Qolam ini itu mereka banyak berprestasi, begitu. Apabila melanjutkan ke tingkat lanjutan ke SMP, SMA dan sebagainya, itu anak-anak kita dapat laporan dari berbagai orang tua, mereka tidak mengecewakan. Ya. Alhamdulillah, yang tadinya dikatakan anak belum, tapi kalau sudah jenjang ke berikutnya itu alhamdulillah bisa mewakili Darul Qolam itu katanya hebat. Gitu. Luar biasa. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya MI Darul Qolam bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Cukup sekian. Baik sahabat Siliwangi 1922, barusan sudah disampaikan bahwa jangan pernah meragukan tentang keberadaan Darul Qolam ini, karena kami mencoba untuk menggali dan di luar ekspektasi kami semua ternyata lebih daripada apa yang saya bangun daripada opini tadi. Sesuai dengan teori daripada J.R. Terry, ini membangun sebuah keniscayaan bahwa adanya planning, adanya organizing, adanya activating, dan adanya controlling. Terbangun dari mulai perencanaan yang matang, terbangun daripada action pergerakan yang matang, dan terbangun daripada kelembagaan untuk menciptakan pointer-pointer yang bisa mewujudkan apa yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Darul Qolam ini, dan diakhiri dengan sebuah pengawasan controlling yang bisa mengakar daripada kesemua itu. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok tentunya harus lebih baik daripada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.